Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu bersama saya Bu Andin. Apa kabarnya nih? Tentu kita berharap semua dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita hitung-hitung sudah berapa lama ya kita dibatasi kegiatan kita di luar? Kira-kira sudah 1 tahun lebih. Kita tidak bisa main bersama teman-teman dengan bebas. Kita juga belum boleh sekolah secara langsung ya, masih dengan online. Kita juga belum boleh sekolah minggu secara langsung di gereja. Sudah 1 tahun lebih. Rasanya pasti kangen ya bermain dengan teman-teman. Padahal seru ya kalau kita boleh bermain-main bersama teman-teman seperti dulu. Oh ya, Bu Andin jadi ingat nih, waktu dulu Bu Andin masih kecil, Bu Andin itu punya 1 orang sahabat, teman dekat, namanya Rini Alamsari. Dulu Bu Andin sering main dengan dia. Main apa aja ya? Sekolah-sekolahan. Kemudian main engklek. Nah, adik-adik tahu engklek? Nah, terus main ini, dakon. Apalagi terus bekel. Banyak sekali permainan. Nah, tapi memang sih tidak selalu setiap hari itu bisa tertawa-tawa. Kadang juga kami ngambek-ngambekan. Tapi setelah itu tentu berteman lagi. Satu hal yang Bu Andin selalu ingat tentang teman Ibu Andin itu, kalau kami tuh sering bernyanyi berdua. Bu Andin suara 2, Rini suara 1, pecah suara dan bergantian. Seru pokoknya. Ngomong-ngomong tentang teman dan sahabat, kita jadi ingat ya, ada 1 lagu tentang pertemanan. Jadi tahu enggak lagu apa? Nah, betul sekali, Mentega dan Roti. Nah, kita akan menyanyikan sama-sama dengan gerakan ya. Jadi bisa minta tolong papa, mama atau kakak, adik untuk menari bersama menyanyikan lagu ini. Saat ini Bu Andin akan minta Gesang untuk menemani kita menyanyi ya. Mari Gesang. Mentega dan roti itu pertemanan yang indah ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Gesang bisa minta tolong memimpin kita dalam doa. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang Gesang berdoa. Yuk. Mari teman-teman semua kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kamu pada hari ini. Kami boleh bersekolah minggu. Tuhan berkati kami, supaya kami dapat mempelajari firman-Mu. Tolong kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya, Gesang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, tadi Ibu sudah bercerita sama teman-teman. Dulu waktu Ibu kecil punya seorang sahabat dan teman bermain yang seru. Nah, kalau boleh memilih nih, ya memang sih saat ini masih pandemi ya, masih dibatasi kegiatan kita. Kalau boleh memilih, Gesang lebih senang main sendiri atau main sama teman? Main sama temen Oh, dong. seru ya pastinya ya. Seru. Biasanya kalau main sama teman, Gesang main apa? Main sepedaan, manjat-manjat, ya dan lain-lain lah. Banyak ya, senang ya. Dan ada yang diajak ngobrol ya toh. Kalau main game tidak ada yang diajak ngobrol, berarti lebih senang main sama teman ya. Enak memang punya sahabat, punya teman itu sangat menyenangkan. Oh iya, kita punya satu sahabat loh yang tidak pernah meninggalkan kita. Sang tahu enggak siapa sahabat kita itu? Siapa yuk? Siapa ya? Nah, Oh iya, aku punya lagu nih yang judulnya Ada Satu Sobatku. oh jawabannya di situ ya? Iya. Oh iya, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktuku sedang susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktuku sedang susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Siapakah namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah teman-teman, dari lagu tadi udah ketemu belum jawabannya? Ayo jawabannya. Jawabannya Tuhan Yesus. Yeay. Betul sekali. Itulah jawabannya. Tuhan Yesuslah sahabat kita yang selalu, menemani kita setiap saat. nah iya, dan selalu menghibur kita ketika sedang Sedih. iya. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tentang apa ya kira-kira ya? Kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang juga hidup di dalam persahabatan, yang juga hidup di dalam pertemanan. Kita akan mendengarkan cerita lengkapnya dari siapa? Dari siapa ya? Wah. Yuk dipanggil Pak Eko. Tapi kita nyanyi dulu sebelum dengarkan Pak Eko bercerita. Oh, iya. Yuk kita nyanyi firman Tuhan. Ku dengar.
kasih Bu Andin dan Mas Gesang yang sudah mengajak kita semua lebih semangat dan bersukacita memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap mendengar cerita Alkitab hari ini? Pasti sudah tidak sabar ya. Cerita apa ya hari ini? Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti dibaca Alkitabnya ya. Dan bagi adik-adik yang masih belum bisa membaca, nanti minta tolong papa, mama, atau opa, oma untuk membacakannya ya. Masih menyambung cerita minggu yang lalu ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus bertemu dengan para murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya tentang pengajaran Injil ke seluruh dunia. Nah, Pak Eko akan melanjutkan cerita ya adik-adik. Mari kita simak dulu video kali ini. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, dan naiklah ia disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid segera kembali ke Yerusalem. Sesampainya di kota, mereka masuk ke rumah tempat mereka menumpang. Nah, tentu kita bisa memahami perasaan para murid ya adik-adik ketika ditinggalkan Tuhan Yesus ke surga. Mereka masih khawatir, takut dan gelisah dengan ancaman orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Para murid tentu bisa mengalami nasib yang sama seperti Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mereka takut dan khawatir. Naiklah mereka ke ruangan atas, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Bersama-sama mereka saling mendoakan, bersama-sama mereka saling menguatkan satu sama yang lain, dan bersama-sama mereka menanti janji Tuhan akan kedatangan Roh Kudus. Nah, adik-adik, itulah indahnya kebersamaan dengan teman-teman ya. Bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan ketika kita sedang merasa khawatir. Nah, melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini, Pak Eko mau mengajak adik-adik untuk rajin berdoa ya. Selain berdoa untuk diri kita sendiri, adik-adik juga bisa mendoakan untuk teman-teman kita yang lain yang sedang dalam kesulitan dan kekhawatiran. Ketika kita saling mendoakan, kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat untuk menghadapi kekhawatiran dan masalah kita. Nah, mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Engkau telah hadirkan teman serta sahabat di sekitar kami yang selalu siap mendukung kami, baik suka maupun duka. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk rajin berdoa bagi diri kami sendiri, tetapi kami juga mau rajin berdoa untuk sahabat dan teman di sekitar kami. Biarlah kami saling mendukung dan saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, itulah indahnya pertemanan dan persahabatan ya. Kita tidak hanya bermain dan belajar bersama, namun
kita pun bisa saling mendoakan dan saling menguatkan sahabat dan teman kita, terutama saat mereka sedang dalam kekhawatiran. Siap ya adik-adik? Siap untuk saling mendoakan teman dan sahabat kita ya. Sampai di sini dulu sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye adik-adik.